Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi waqtafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan ini, kita bisa kembali diberikan taufik oleh Allah sejenak setelah diwafatkan di malam hari untuk bangun beribadah kepadanya, khususnya dalam ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak bisa menjadi wasilah, yang kelak bisa menjadi cara kita untuk bisa merayu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya insyaallah. Salat berserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan kita juga berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kelak bisa menemani Nabi di Jannatil Firdaus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi yang sebelumnya sudah kita bahas seputar terkait dengan masalah fiqhus shalah atau fikih seputar ibadah salat, yang mana insyaallah secara khusus kita akan belajar fikih salat dengan cara menambah wawasan menggunakan pendekatan perbandingan mazhab, ya. Meskipun sekali lagi jamaah, saya beberapa kali menyampaikan di awal-awal pembahasan fikih salat ini, kita belajar fikih perbandingan mazhab ini bukan untuk merubah ya tradisi praktek salat yang sudah dilakukan selama ini gitu ya, tapi sebagai penambah khazanah keilmuan kita, sekaligus agar kita memiliki sikap yang bijak ya di dalam menyikapi perbedaan. Karena kita ini kan Pak, yang namanya ibadah salat bukan hanya di masjid An-Nizam saja Pak ya, kita juga sholat di tempat-tempat yang lain gitu ya, dan di situ kita akan menemukan beragam perbedaan pendapat. Nah, ini di Indonesia Pak, apalagi nanti kalau misalnya ada yang lancong ke luar negeri, lebih banyak lagi perbedaannya gitu ya. Yang tentunya perbedaan itu hakikatnya selama bersumberkan kepada ilmu yang benar, khususnya terikat dengan 4 mazhab, pada dasarnya semua akan merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi secara khusus seperti kata para ulama Pak, misalnya seperti Imam Waliullah Ad-Dahlawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Insaf fi Bayan Asbabil Ikhtilaf, bahwa adanya 4 mazhab ini merupakan anugerah Allah, di mana umat Islam kemudian bisa mengamalkan ajaran Islam secara sistematis. Maka mengingkari keberadaan 4 mazhab ini sebenarnya sama seperti kita mengingkari ajaran Islam itu sendiri. Dan karena itu bukan kita mengingkari perbedaan sebenarnya, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dengan bijak ya, agar kemudian agama ini bisa kita amalkan dengan baik, sekaligus kita bisa lulus ujian Pak. Karena perbedaan ini bagian dari ujian Allah juga sebenarnya ya, agar kita bisa lulus ujian Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal seputar syarat salat, ya. Yang mana syarat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, sekarang kita akan masuk kepada praktek salat, yaitu praktek salat yang akan kita pahami menggunakan pendekatan perbandingan 4 mazhab. Ya. Tapi tentu dengan waktu yang terbatas tidak semua bisa kita bahas hari ini semua masalahnya. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah terkait dengan praktek sholat ini, metode yang akan kita gunakan Pak, kita tidak memulainya dari rukun sholat, ya. Jadi saya secara langsung akan menyampaikan praktek-praktek inti di dalam ibadah sholat, yang di situ nanti akan tercampur antara rukun sholat dan sunnah sholat. Ya, kenapa ini metodenya kita gunakan seperti ini Pak? Karena secara fakta memang kita dapati kalau kita belajar fikih sholat perbandingan mazhab, jumlah rukun sholat itu pun diperselisihkan oleh para ulama, gitu ya. Ya, secara sederhana Pak, misalnya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, rukun sholat itu cuman 7 rukun, 5 atau 7 rukun dalam mazhab Hanafi, ya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu jumlahnya sampai 13 rukun. Ya, jadi ada yang menetapkan hanya 7 rukun, ada yang menetapkan hanya 13 rukun gitu. Ya. Lalu bagaimana perselisihannya? Kok ada yang berbeda seperti ini? Karena rupanya dalam mazhab Hanafi Pak, ada sesuatu yang dikategorikan rukun dalam mazhab yang lain, tetapi bagi mereka itu bukan rukun, namun mereka menyebutnya dengan istilah wajib sholat. Ya, dan rupanya konsep tentang wajib sholat itu beda dengan rukun. Padahal Pak, rukun itu hukumnya apa? Wajib gitu ya. Tapi dalam mazhab Hanafi Pak, antara wajib dan rukun itu beda. Gitu. Nah, ini kalau kita belajar fikih Hanafi sebenarnya ya. Contoh sederhananya Pak, misalnya membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah setelah takbir, doa iftitah, ta'awuz. Nah, dalam mazhab mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali, Fatihah itu rukun sholat. Ya, orang yang sholat tidak baca Fatihah nggak sah sholatnya. Ya, kecuali dalam jamaah ya Pak. Kalau dalam jamaah nanti ada perbedaan lagi. Ini maksudnya sholat secara sendirian. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, yang namanya Fatihah itu Pak wajib sholat, bukan rukun sholat. Nah, lantas apa bedanya dengan rukun? Dalam mazhab Hanafi, yang namanya wajib itu jika ditinggalkan sholatnya tetap sah tapi berdosa. Bisa nggak Pak? Dibayar perbedaannya Pak. Jadi kalau rukun sholat dalam mazhab mayoritas ulama ditinggalkan sholatnya tidak sah, batal gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi ditinggalkan sholatnya tetap sah tapi berdosa. Nah, diantaranya Al-Fatihah. Termasuk dalam hal ini Pak, di ujung sholat membaca salam. Ya, membaca salam itu dalam mazhab Hanafi wajib sholat, bukan rukun sholat. Ya, jadi kalau ada orang sholat tapi nggak baca salam Pak, itu dalam mazhab Hanafi sah, gitu ya. Tapi dia berdosa. Nah, lantas apa saja rukun-rukun yang disepakati? Nah, kalau rukun-rukun yang disepakati itu yang pokok-pokoknya Pak. Misalnya seperti takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, ya duduk tahiyat akhir. Nah, itu rukun-rukun yang disepakati oleh para ulama, ya. Nah, tetapi maksud saya bukan berarti kita nanti, kalau gitu coba kita praktek sholat pakai Hanafi, nggak juga seperti itu Pak, gitu ya. Ya, tetap kita pakai pendapat yang selama ini diamalkan. Tetapi misalnya Pak, bisa jadi sewaktu-waktu kita misalnya ngelancong ke Pakistan, sewaktu-waktu kita ngelancong ke Turki misalnya Pak. Ya, ini negeri-negeri yang bermadhab Hanafi, dan jangan heran kalau di sana mungkin praktek sholatnya agak berbeda dengan kita. Dan bahkan perbedaannya itu pada hal-hal yang kita anggap sebagai rukun gitu ya. Baik, nah ini jadi makanya sekali lagi metode yang kita gunakan Pak, bahwa kita tidak menyebut rukunnya apa dulu atau sunnahnya apa dulu, tapi kita akan mulai dari pokok-pokok amalan dan praktek sholat yang nanti akan ada hukumnya macam-macam ya, atau akan ada hukumnya masing-masing berdasarkan perbandingan mazhab. Nah, maka saya coba sistematisasikan Pak. Kita akan bahas dalam 2 masalah. Ya, niat, takbiratul ihram, qiyam, ruku, i'tidal, 2 sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, kemudian praktek ketika hendak ke rakaat berikutnya. Nah, ini nanti juga ada khilafiyah para ulama, duduk tahiyat akhir, membaca salam, dan yang terakhir seputar tumakninah, tertib sholat dan khusyuk sholat ya. Baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan waktunya cukup kita bahas, yaitu terkait dengan masalah niat ya, masalah niat. Nah, terkait dengan masalah niat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah dalil niat sebagai rukun sholat. Yang kedua, syarat agar niat itu sah.
dan yang ketiga dari yang sering diperdebatkan, hukum melafadzkan niat, ya, hukum melafadzkan niat. Pertama, dari sisi dalil bahwa niat itu termasuk rukun salat, paling tidak dalilnya ada dua. Pertama adalah sunnah Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung kepada niat, dan niat itulah yang nanti akan menjadi dasar dibalasnya suatu amalan, ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini maka para ulama sepakat, Pak, berijma. Ya, para ulama bersepakat qadin aqadal ijma'u ala i'tibari hafiz shalah. Telah bersepakat bahwa ijma itu wajib niat itu wajib ada di dalam ibadah salat. Nah, yang jadi masalah, Pak, yang jadi masalah, kalau niat itu wajib ada dalam ibadah salat, kira-kira, Pak, niat itu munculnya kapan di dalam hati? Sebelum salat atau saat salat? Bagi yang mengatakan niat itu muncul sebelum sholat, maka mereka menyebut niat sebagai syarat. Karena syarat itu, Pak, adalah hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat, seperti bersuci dari hadas, menutup aurat. Kapan dilakukan, Pak? Sebelum sholat, ya. Tapi bagi yang mengatakan niat itu bersamaan dengan awal praktek sholat, maka mereka menganggap niat itu sebagai rukun sholat. Nah, dalam hal ini yang mengatakan niat itu syarat salat adalah mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Makanya definisi niat bagi mereka itu, Pak, azmul qalbi lil fi'li. Azam di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Berarti kan hati sudah berazam, Pak, sebelum melakukan, ya. Nah, makanya biasa mazhab ini akan mengatakan, Pak, orang yang sudah berniat dari rumah menuju masjid itu sudah niat namanya, gitu ya. Karena dia memang niatnya untuk ibadah salat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu adalah hal yang terkait dengan ibadah. Maka mereka mendefinisikan niat sebagai azmul qalbi muqtarinan bil fi'li. Azam hati yang muncul bersamaan dengan awal dari perbuatannya. Dan kita, Pak, kalau bicara sholat, apa yang pertama kali kita lakukan? Enggak, amalannya, Pak, amalannya, amalan lisan, amalan gerakan, apa yang pertama dilakukan? Takbiratul ihram. Ya, karena dalam hadis kan disebutkan miftahus sholati tahur, miftahus sholati tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluha at-taslim. Pintu sholat itu kesucian, diharamkan dengan membaca takbir, dihalalkan dengan membaca salam. Artinya diharamkan itu, Pak, ketika kita sudah baca takbiratul ihram, hal yang boleh kita lakukan sebelum sholat tidak boleh kita lakukan dalam sholat. Maka sholat itu dimulainya dengan membaca takbir. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Pak, niat itu baru muncul dalam hati bersamaan kita membaca Allahu Akbar. Jadi Allah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i kadang Allah Akbarnya agak panjang, Pak, karena niatnya muncul gitu ya. Allahu Akbar sambil meniatkan di dalam hati. Nah, jadi itu dalam mazhab Syafi'i, karena definisi niat bagi mereka adalah aktivitas yang di dalamnya terkait dengan ibadah salat, ya. Tapi ini khilafiyah yang nggak perlu kita perdebatkan, Pak. Intinya sih yang penting biasanya kita niat dari rumah dan tetap niat ketika mulai sholat, gitu ya. Ya kan, dan nggak boleh, Pak, kita niat di rumah untuk sholat, sampai pas mau sholat niatnya hilang. Nah, ini nggak boleh, gitu, Pak. Jadi niat harus terus ada. Bahkan niat itu tidak boleh lepas, Pak, selama kita sholat sampai salam tetap harus ada niat, ya. Makanya nanti para ulama mensunnahkan saat kita membaca salam, Pak, selain mengucapkan salam, disunnahkan juga membatalkan niat sholat. Nah, gitu. Jadi saat kita assalamualaikum itu di dalam hati kita, Pak, ada semacam kesunahan niat untuk tidak melanjutkan ibadah salat. Jadi dibatalkan salatnya lewat membaca salam tadi. Nah, jadi intinya itu perbedaan simpel, ya, terkait dengan kapan niat itu di dalam hati dimunculkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah syarat sah niat. Para ulama menetapkan ada dua syarat agar niat itu sah, ya. Pertama adalah ta'yin. Ta'yin itu artinya, Pak, niatnya dipastikan niat apa, diperjelas niatnya itu sedang apa, gitu ya. Karena begini, Pak, apa bedanya antara orang lagi sholat sama orang lagi olahraga yoga? Apa bedanya, Pak? Orang lagi sholat, yang kedua lagi olahraga, Pak. Olahraganya rukuk sujud. Apa bedanya? Ya, niat, gitu ya. Nah, membedakannya itu namanya ta'yin, gitu, Pak, ya. Apa bedanya antara orang sedang puasa ibadah dengan orang lagi diet, Pak?
Bedanya apa? Ya lagi-lagi niat gitu ya. Kan antara diet sama puasa sama aja gitu Pak ya. Orang nggak makan nggak minum gitu kan. Tapi yang membedakan adalah di niat. Nah, membedakan antara satu aktivitas Pak dengan aktivitas yang lain itu namanya disebut ta'yin. Namanya disebut ta'yin. Nah, di sini disyaratkan agar niat kita sah ta'yin. Tapi ta'yinnya bagaimana? Ada 3 bentuk ta'yin niat. Yang pertama adalah ta'yinul fi'li, meniatkan untuk sholat saja secara mutlak. Dan ini berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Jadi kalau kita Pak mau sholat sunnah mutlak itu gini, sholat sunnah mutlak itu intinya adalah pokoknya mau sholat aja lah gitu Pak ya, nggak ada maksud tertentu gitu ya, pokoknya mau memperbanyak amal saja ya. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah sholat sunnah mutlak disyaratkan sahnya sholat cuma satu niat saja, pokoknya niat untuk sholat. Nah kenapa niat ini muncul atau niat ini wajib? Imam Muhammad ibn Umar Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan, in kanatis shalah nafilah mutlaqah wa hiya allati la tataqayyadu biwaqtin wala sabab. Adapun jika salat yang dilakukan adalah salat sunnah yang mutlak yang tidak dibatasi oleh waktu dan sebab tertentu, fayajibu fiha amrun wahidun wa huwa qasdu fi'liha. Wajib di dalam niat hanya satu saja, yaitu niat untuk mendirikan ibadah sholat. Apa tujuannya? Litatamayyaz an baqiyatil af'al, untuk membedakan dengan perbuatan yang lain. Ya, karena tadi saya katakan Pak, apa beda antara orang sholat dengan olahraga? Ya bedanya adalah niat. Nah, tapi niatnya ini cukup niat sholat saja Pak. Kalau itu untuk sholat sunnah mutlak, ya. Baik. Yang kedua, disyaratkan 2 ta'yin niat. Pertama adalah mendirikan sholat, ta'yinul fi'li, dan yang kedua ta'yin jinsil ibadah atau jinsil sholat. Pertama niat untuk mendirikan sholat, kedua niat untuk menyebutkan jenis sholatnya apa. Ya, nah ini berlaku dalam 2 jenis sholat. Berlaku dalam 2 jenis sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah yang terkait dengan sebab waktu. Sunnah ya Pak, ini sunnah bukan wajib. Sunnah yang terkait dengan sebab waktu, misalnya seperti sholat duha, misalnya seperti sholat tahajud, sholat witir. Ini kan terkait dengan apa? Waktu. Sholat apa lagi Pak? Taraweh misalnya ya. Nah itu terkait dengan waktu. Maka untuk sholat yang seperti ini Pak, dan yang kedua adalah sholat yang terkait dengan yang ada landasan sebab kondisi. Gerhana matahari, kita sholat kusuf ya. Kemudian kita berniat Pak, karena ingin turun hujan, sholat istisqa ya. Nah ini ada sebab. Nah sholat sunnah yang seperti ini niatnya harus ada 2. Niatnya harus ada 2. Pertama niat mendirikan sholat, yang kedua niat jenis sholat. Misalnya nih Pak, kalau kita ucapkan dengan lisan lalu kita masukkan dalam hati, misalnya begini, usolli at-tarawih, usolli al-istisqa ya, usolli al-kusuf, usolli ad-duha. Nah, disyaratkankah istilah sunnah? Tidak. Ya, sunnahnya tidak disyaratkan Pak. Jadi kadang kan ada juga yang usolli sunnata at-tarawih, itu nggak diwajibkan. Istilah sunnah tidak diwajibkan. Ya, jadi dalam ibadah sholat sunnah cuma 2 saja. Prakteknya usolli dan jenis sholatnya. Nah, di luar 2 hal ini hukumnya sunnah saja. Ya, di luar 2 hal ini hukumnya sunnah. Ya, nah jadi ini untuk sholat sunnah yang ada sebab waktu dan ada sebab kondisi. Dan yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, ini saya bacakan perkataan dari Imam Nawawi Al-Bantani. In kanat nafilah muaqqata au dzata sababin wajaba fiha amron. Kalau niatnya itu untuk sholat sunnah yang terkait dengan waktu dan sebab, maka wajib ada 2 unsur niat. Yang pertama qasdu fi'luha wa ta'yinuha. Yang pertama niat untuk mendirikan sholatnya, dan yang kedua jenis ibadah sholatnya ya. Apa tujuannya Pak? Beda nggak dengan yang pertama? Nah kalau yang kedua beda. Litatamayyaza an sa'iris sholawat, agar sholat yang kita lakukan berbeda dengan sholat yang lain gitu Pak. Kalau yang pertama tadi kan Pak, agar kita berbeda dengan perbuatan yang lain. Nah kalau ini agar kita berbeda dengan sholat yang lain. Karena begini Pak, kalau saya tanya Pak, antara sholat duha dengan sholat qobliyah zuhur prakteknya sama atau berbeda? Duha dengan qobliyah zuhur sama atau beda? Sama aja, dari takbir sampai salam kan sama Pak ya, 2 rakaat, takbir sama, salam sama, nggak ada beda kan? Tapi yang membedakan antara 2 jenis sholat ini adalah niat gitu. Dan niatnya yang lebih spesifik apa? Bukan niat sholat saja, niat jenis ibadah sholatnya. Nah itu jadi dia fungsinya untuk membedakan dengan sholat yang lain. Nah ini untuk yang kedua. Yang ketiga sekarang,
Nah, kalau yang ketiga, niatnya harus 3, unsurnya ada 3, yaitu sholat wajib. Ya, pertama niat mendirikan sholat, kedua jenis sholat, ketiga hukum sholat. Ketiga hukum sholat. Ya, misalnya adalah sholat fardu subuh misalnya Pak, maka niatnya adalah usolli fardhos subhi. Usolli itu menunjukkan niat mendirikan sholat. Fardho niat hukum sholat. As-subhi niat jenis sholat. Nah, jadi itu sudah memenuhi syarat sahnya niat kalau untuk sholat wajib. Tetapi sholat wajib yang dimaksud di sini Pak, tidak hanya sholat 5 waktu. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, semua jenis sholat wajib harus ada 3 unsur niat ini. Ya, ada 3 unsur niat ini. Beliau mengatakan, wa in kanatis sholatu fardhon walau nadharon au qadaan au kifayatan wajaba fi niyatihi salasatu umur. Kalau sholatnya itu sholat fardu, termasuk di dalamnya sholat nazar, sholat qada, termasuk sholat fardu kifayah, ya seperti sholat jenazah misalnya, itu kan fardu kifayah, maka wajib di dalam niat 3 perkara. Pertama niatul fi'li, niat mendirikan sholat. Yang kedua wat ta'yin, ta'yin di sini maksudnya menjelaskan jenis sholatnya. Dan yang ketiga niyatu fardin fihi, niat tentang hukum sholatnya. Jadi kalau kita sholat, misalnya sholat jenazah Pak, niatnya adalah usolli fardho apa? Fardhol janazah, ya. Nah, kalau sholat qada usolli enggak. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Kalau untuk sholat qada wajib nggak menyebut qada Pak? Wajib nggak sebut qada? Misalnya kita tertidur Pak ya, tertidur di waktu sebelum zuhur kita tidur, bangunnya asar. Ya. Berarti kan ada sholat apa? Zuhur ya, sholat zuhur yang kita tidak lakukan. Nanti di waktu asar kita sholat, niat untuk sholat qada zuhur. Nah dalam hal ini Pak, kalau untuk istilah qadanya sendiri para ulama sepakat itu tidak syarat. Artinya Pak, kalau nanti kita di waktu asar misalnya mau mengqada sholat zuhur dengan niat usolli fardhu zuhri sudah sah. Ya, usolli fardhu zuhri. Walaupun itu kita lakukan di waktu asar gitu. Nah, istilah menyebutnya ada qada ini tidak wajib. Nah, termasuk dalam hal ini Pak, tidak wajib meniatkan di dalam hati di luar 3 unsur ini tadi. Ya, misalnya Pak, adaan atau qadaan. Kemudian imaman atau makmum, kecuali imam Pak. Kalau imam dia wajib berniat imam. Kalau imam. Tapi kita sebagai makmum tidak wajib. Jadi kalau misalnya kita sebagai makmum sholat usolli fardhu zuhri sudah cukup. Ya, menambah makmuman, ini tidak wajib. Menambah adaan atau qadaan tidak wajib. Apalagi Pak biasanya mustaqbilal qiblah tidak wajib. Lalu diakhiri biasa dengan lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Tapi itu semua perkara sunnah saja kata para ulama, ya, perkara sunnah. Ini kalau kita bicara melafatkan gitu Pak ya. Tapi kalau dalam hati bagaimana? Ya udah dalam hati kita azamkan seperti itu tadi gitu ya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu as-subhi. Atau kalau boleh pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu maksud saya begini Pak. Bahasa Indonesia dalam hati boleh nggak? Boleh. Saya sholat zuhur, saya sholat ada fardunya ya. Saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar. Nah itu boleh seperti itu ya. Baik. Nah ini sedikit waktunya udah mau habis, kita sedikit percepat. Nah kemudian syarat yang kedua Pak, syarat yang kedua agar niat itu sah di hati. Semua ulama sepakat Pak, nggak ada khilafiyah bahwa niat itu amalun qalbi. Niat itu adalah amalan hati. Maka kalau ada pertentangan antara apa yang ada di lisan dengan apa yang ada dalam hati, maka standarnya adalah hati. Imam Ad-Dardir Al-Maliki mengatakan in khalafa lafzuhu niyatahu fal ibaratu an-niyatu bil qalbi la al-lafat. Kalau ada pertentangan antara lafaz niat dengan lafaz dengan niatnya, maka yang menjadi standar adalah apa yang ada dalam hati. Artinya begini Pak, kita nih sebenarnya dalam hati niat sholat subuh, tapi lisan kita terucap zuhur. Nah maka yang sah apa yang ada dalam hati. Ya, ini kalau kita bicara pertentangan antara niat dan apa yang dilafatkan. Dan yang terakhir, apa hukum melafatkannya? Nah ini ingin saya tegaskan Pak, masalah melafatkan niat ini, pertama para ulama sepakat bukan syarat sah niat. Jadi kalau niat tidak dilafatkan nggak ada masalah, karena yang menjadi standar apa yang ada dalam hati. Dan yang kedua, masalah melafatkan niat itu Pak, masalah khilafiyah. Dan karena masalah khilafiyah tidak usah kita saling mengingkari. Tapi dengan catatan lafadznya dilafatkan sebelum sholat. Karena kalau lafadznya dilafatkan saat sudah sholat Pak, nggak sah sholatnya.
Jadi nggak boleh Allahu Akbar usolli fardhu zuhri, ya batal salatnya. Ya, karena itu bukan bagian dari bacaan salat gitu ya. Tapi dalam sebelum dia salat misalnya dia baca usolli fardhu zuhri, ya sir aja, nggak usah dikeraskan. Nah itu nggak masalah. Ya kenapa? Karena sebenarnya saat lafadz niat itu diucapkan Pak, dia sudah salat belum? Sudah salat belum Pak? Ya belum. Dan kita boleh nggak Pak melakukan sesuatu sebelum salat? Salaman dengan teman, ngobrol dengan teman, boleh nggak? Ya boleh, melafatkannya juga nggak apa-apa gitu ya. Oh dia belum mendirikan sholat gitu kan. Nah kecuali kalau dilafatkan saat sudah takbiratul ihram, nah itu nggak boleh, ya jelas ya. Nah tetapi dari sisi fikih bagaimana? Dari sisi fikih Pak, para ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa melafatkan niat hukumnya sunnah sebagai atau dengan alasan untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Karena orang itu kan beda-beda Pak, kadang terkait dengan masalah niat dalam hati. Maka di dalam kitab Al-Ashbah Imam Ibnu Nujim Al-Hanafi, kitab Mughnil Muhtad Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, Kasyaful Qinna yang ditulis oleh ulama mazhab Hambali Mansur bin Yunus mengatakan sunnah kalau memang tujuannya untuk menguatkan hati. Pendapat yang kedua, sebagian ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi mengatakan hukumnya makruh atau dikategorikan bid'ah yang makruh. Ya, bid'ah yang makruh itu artinya begini Pak, ini praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, tetapi tidak sampai haram, hukumnya hanya sebatas makruh saja. Khususnya kalau itu dikeraskan suaranya dan mengganggu saudara di sampingnya, nah, maka dia dikategorikan makruh. Tapi kalau sir saja bagaimana, nggak ganggu, nggak ada masalah. Yang mereka makruhkan kalau itu dikeraskan. Dan yang terakhir adalah mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki mengatakan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu Pak artinya adalah sesuatu yang boleh tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Boleh tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Contoh sederhana begini Pak, saya analogikan. Boleh nggak khotib Jumat Pak, khotib Jumat khutbah pakai baju kaos? Boleh nggak Pak? Ya boleh, dia sudah nutup aurat kan gitu ya. Tapi kira-kira Pak, kira-kira pantas tidak? Nah, nggak pantas. Nah itulah namanya khilaful aula. Jadi khilaful aula itu sesuatu yang sebenarnya boleh tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Nah dalam mazhab Maliki melafatkan niat itu seperti itu hukumnya. Ya silakan saja melafatkan niat, tapi sebaiknya nggak usah lah kalau memang sudah mantap di dalam hati. Nah jadi artinya Pak sebenarnya kalau kita baca pendapat ulama tidak ada satupun yang mengatakan lafaz niat itu hukumnya haram, nggak ada. Paling tidak mereka pada batas memakruhkan atau pada batas malah mensunnahkan. Dan sekali lagi ini masalah khilafiyah. Dan masalah khilafiyah standarnya la yunkarul mukhtalafihi, tidak boleh kita saling mengingkari. Yang penting niat ada di dalam hati. Nah itu yang menjadi standar utama sahnya ibadah sholat kita. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan amalan pertama di dalam ibadah sholat, yaitu seputar masalah niat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan karena waktunya juga dah habis, kita cukupkan di sini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.